Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 19 Juni 2026. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah melepas ribuan peserta jalan sehat dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Gubernur Khofifah mengajak masyarakat memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, dan Jawa Timur menegaskan posisinya sebagai pusat perhutanan sosial nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari hutan rakyat. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awal informasi pertama, Sobat Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas ribuan peserta jalan sehat dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di kawasan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur memadati kawasan parkir timur Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk mengikuti jalan sehat menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah Selasa pagi. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam ini secara resmi dilepas oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebelum pelepasan peserta, acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Aziz, sebagai ikhtiar memohon keberkahan, keselamatan, dan kemajuan bagi masyarakat Jawa Timur di tahun yang baru. Usai doa bersama, Gubernur Khofifah mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya jalan sehat. Ribuan peserta kemudian menempuh rute yang telah disiapkan panitia dengan tertib dan penuh semangat. Momentum Tahun Baru Islam ini dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi, memperkuat ukhuwah, serta menumbuhkan optimisme dalam membangun Jawa Timur yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera. Melalui kegiatan sederhana yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini, semangat kebersamaan dan persatuan diharapkan terus terjaga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memperkuat semangat hijrah sebagai langkah transformasi menuju kehidupan yang lebih baik. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang diisi dengan doa dan refleksi bersama. Berikut informasinya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menjadikan momentum pergantian Tahun Baru Islam sebagai sarana memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan zikir, sholawat, dan doa akhir tahun 1447 Hijriah serta awal tahun 1448 Hijriah di Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur di Surabaya, Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan yang juga dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur itu berlangsung hikmat. Ribuan jamaah memadati masjid untuk mengikuti zikir, sholawat, dan doa bersama dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru 1448 Hijriah. Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa makna hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga transformasi menuju kondisi yang lebih baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Menurutnya, momentum Tahun Baru Hijriah mengajarkan pentingnya hijrah, baik bagi setiap individu maupun keluarga. Hijrah menjadi ikhtiar untuk terus bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. Pada kesempatan tersebut, tausiah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Aziz yang mengulas makna hijrah sebagai proses perubahan diri yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang lebih baik. Sementara zikir dan doa disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah selaku Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Sobat Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menegaskan kehadiran POC.ID harus menjadi solusi komunikasi seluler masa kini yang adaptif dan sesuai kebutuhan masyarakat digital. Hal ini disampaikan dalam kegiatan peluncuran dan pengembangan layanan telekomunikasi berbasis digital. Saat menghadiri pengukuhan pengurus Pusto Tak Over Seluler Indonesia,
POCID Masa Bakti 2026 sampai dengan 2031 di Pendopo Wakil Bupati Bangkalan, Minggu 14 Juni 2026. Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan pesan Gubernur Khofifah, selamat dan sukses atas terlaksananya pelantikan pengurus POCID Bangkalan. Kehadiran POCID harus menjadi solusi komunikasi seller masa kini yang adaptif, serta menjadikan wadah dan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi positif, serta memperkuat persatuan masyarakat di era digital. Menurut Serlita, POCID menjadi sangat relevan di tengah masyarakat menuntut efisiensi teknologi. Ketua POCID Kabupaten Bangkalan masa bakti tahun 2026 sampai dengan 2031, Abdul Rahman Thohir, mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepadanya. Pihaknya sangat terbuka dengan kritikan dan saran yang membangun demi berkembangnya organisasi POCID Bangkalan. Dari Bangkalan, tim Info Jatim melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat posisinya sebagai pusat perhutanan sosial nasional. Gubernur Khofifah menyebut program perhutanan sosial mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan capaian perhutanan sosial tertinggi di Indonesia, baik dari sisi luasan, kawasan, maupun nilai transaksi ekonomi. Hal itu disampaikan dalam pembukaan Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Madiun, Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah di Jawa Timur. Khofifah menyebut Jawa Timur mengelola sekitar hampir 30% luasan perhutanan sosial. Selain itu, sektor ini juga mencatat nilai transaksi ekonomi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Ia menambahkan, sektor kopi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi perhutanan sosial di Jawa Timur. Sekitar 62% produksi kopi Jawa Timur berasal dari kawasan perhutanan sosial dan berkontribusi besar terhadap produksi nasional. Menurut Khofifah, penguatan sektor ini harus dilakukan karena kolaborasi antara kelompok dari tani hutan, perguruan tinggi, dan dunia usaha agar kualitas produk meningkat dan akses pasar semakin luas. Dari Kota Madiun, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Sobat Jatim, program Yankes Bergerak Jawa Timur kembali memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kepulauan. Kali ini di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, sebanyak 1.153 masyarakat berhasil mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dari tim medis Pemprov Jawa Timur. Kita simak berikut ini. Pelayanan kesehatan bergerak Provinsi Jawa Timur di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumeneb telah tuntas dilaksanakan mulai tanggal 13 hingga 16 Juni 2026. Tercatat sebanyak 1.153 masyarakat Sapudi mendapatkan layanan kesehatan gratis dari program ini. Total layanan kesehatan di Puskesmas Gayam dan Nonggunong sebanyak 503 layanan spesialistik, meliputi mata, objin, bedah gigi dan bedah mulut, deteksi dini pendengaran bayi dan anak, hingga ronsen paru. Selain itu, ada 650 layanan upaya kesehatan masyarakat, antara lain kesehatan tradisional, kesehatan jiwa, kesehatan ibu dan anak, kusta, kunjungan rumah pasien TB, cek kesehatan gratis, telesapa Madura, pemberian kacamata gratis, dan pembagian sembako ke masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Nonggunong Nur Halisa menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah dan tim Pemprov Jatim atas pelayanan kesehatan bergerak di Pulau Sapudi. Ia menyampaikan bahwa program ini sangat membantu masyarakat kepulauan yang membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik. Adapun Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Hartono menyampaikan rasa hormat kepada masyarakat Pulau Sapudi yang telah menerima timnya. Yankes Bergerak menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di wilayah kepulauan. Dari Sapudi, Kabupaten Sumeneb, tim Info Jatim melaporkan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia saat membuka kejuaraan nasional tenis bergu ke-20 Piala Ketua Mahkamah Agung tahun 2026. Kejuaraan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi dan meningkatkan prestasi olahraga tenis di tanah air. Hadirin, kita awali parade defile kontingen. Kita sambut yang pertama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto membuka kejuaraan nasional Kejurnas tenis beregu ke-20 Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar di Stadion Gajayana Kota Malang selama 5 hari dari 12 hingga 16 Juni 2026. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh kontingen Kejurnas tenis beregu dari Sabang sampai Merauke di Jawa Timur di bumi Mojopahit. Kedatangan seluruh kontingen di Malang Raya dan Jawa Timur memberikan berkah yang luar biasa, di mana hotel, restoran, angkutan penuh, dan banyak sekali destinasi wisata yang bisa dijadikan wahana untuk bisa eksplor kota Malang dan Jawa Timur. Khofifah juga mengatakan, jika ada kontingen yang ingin menjelajah Malang Raya, pihaknya dengan sukacita menyiapkan bus Transjatim dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI yang sangat aman dan sangat nyaman. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto mengajak seluruh atlet dan supporter untuk menjunjung sportivitas dalam setiap pertandingan, karena nilai sportivitas memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tugas sehari-hari di lingkungan peradilan. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Yanto mengatakan, Kejurnas ini diikuti 71 kontingen pengurus Persatuan Tenis Warga Pengadilan PTWP daerah seluruh Indonesia. Terdiri dari 71 tim putra, 52 tim putri dan 26 ganda eksekutif, serta total atlet yang berpartisipasi adalah 1.022 atlet. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, informasi terakhir, Kabupaten Gresik dipercaya menjadi lokasi kick-off nasional Tribun Putih Abu-Abu Futsal tahun 2026. Ajang ini menjadi wadah bagi pelajar SMA dan SMK untuk menunjukkan bakat serta sportivitas dalam olahraga futsal. Berikut keseruan informasinya. Turnamen futsal antar pelajar bertajuk Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri 1 resmi bergulir di Kabupaten Gresik Jumat 12 Juni 2026. Gresik menjadi lokasi epicenter kick-off nasional yang menandai dimulainya rangkaian kompetisi di 20 kota di seluruh Indonesia. Pembukaan turnamen dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di gelanggang olahraga Wahana Ekspresi Pusponegoro, Gresik. CEO Tribun Network Dahlan Dahi mengatakan TPAAF hadir dengan visi mengembangkan kompetensi futsal pelajar dari tingkat daerah menuju level provinsi dan nasional. Melalui kerjasama dengan Asosiasi Futsal Indonesia, ajang ini diharapkan menjadi wadah pencarian sekaligus pembinaan talenta-talenta muda futsal yang berpotensi berprestasi di level lebih tinggi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan apresiasi kepada Tribun Network, Federasi Futsal Indonesia, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kompetensi tersebut. Menurutnya, TPAAF menjadi wadah positif bagi pelajar SMA, SMK, dan MA untuk menyalurkan energi, mengembangkan bakat, serta berkompetisi secara sehat dan sportif. Emil berharap ajang tersebut mampu membuktikan bahwa generasi Z dan generasi Alpha merupakan generasi yang aktif, peduli, dan siap menghadapi masa depan. Turnamen yang berlangsung pada 12 hingga 18 Juni 2026 tersebut diikuti 16 tim futsal putra terbaik tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Gresik. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan karakter, sportivitas, dan pengembangan prestasi bagi para pelajar. Dari Gresik, tim Info Jatim melaporkan. Demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada Info Jatim edisi berikutnya. Jawa Timur, Gerbang Baru, Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.